Halo, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Anda kembali menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY Dialog bersama saya Galisa Putra. Dan selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyimak dialog kami dengan tema Surakarta Sehat dan Berbudaya. Dan untuk membahas hal tersebut saat ini sudah bergabung bersama kami dua narasumber. Yang pertama ada Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, yang pertama ada Janjang Sumaryono Aji, kemudian ada juga Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Ana Budiarti. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan untuk mengawali dialog hari ini, mungkin saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Ketua, Pak. Seperti apa Pak wajah Kota Surakarta yang sehat dan berbudaya ini? Jadi konteks sehat ini ya sehat jasmani maupun rohani. Nah ini kita bahas di sini kan konteksnya untuk jasmani kesehatan, indeksnya saat ini. Dan saat ini yang terkait dengan kesehatan ya stunting, demam berdarah sudah mulai teratasi. Nah, stunting ini kan juga tidak bisa seperti penyakit yang lainnya. Sekian hari, sekian minggu, sekian bulan selesai. Tapi ini kan sampai usia jadi mulai ibu mengandung sampai 2 tahun. Tapi ya kemarin Solo mungkin yang perdana kita lakukan telur ini. Jadi nanti kita sediakan dapur gratis. Oke. Nah, nanti standarnya harus menunya ini, harus ada ketersediaan bahan makanan, telur, ayam, dan itu harus ada. Nah, besok 2015 ini kita gelondor itu di Solo. Nah, nanti harapan kita ya ini semakin mencegah. Nah, jadi dengan harapan ini nanti saya minta sudah home visit, door to door. Jadi tahu penanganan ada apa, gimana, dan mungkin ya ada solusi. Jadi nanti per September ini atau perubahan ini ya nanti ada namanya layanan antar jemput pulang gratis pasien ke rumah-rumah. Ini sudah kami anggarkan dan harapan kami ini ya nanti, tapi ini ya dengan catatan bagi warga yang tidak mampu. Kalau selain masalah stunting ini, apakah juga ada perhatian untuk masalah kesehatan lainnya, misalnya DBD yang di daerah lain juga cukup banyak? Mungkin dari Ibu bisa. Oke, terima kasih Mas Galih. Kalau masalah kesehatan itu biasanya orang kan selalu bertanya. Saya mesti tanya, sehat Mas Galih? Iya. Ya. Artinya bahwa kesehatan itu penting. Iya. Demikian juga dengan pemerintah di Kota Surakarta. Bahwa kesehatan itu sangat penting. Kesehatan, pendidikan itu kan sangat penting. Nah, oleh karena kesehatan itu sangat penting, maka pemerintah kota di Surakarta ini ingin menjamin semua masyarakat di Kota Surakarta ini mendapatkan jaminan kesehatan, Mas Galih. Nah, ada jaminan kesehatan yang ditanggung oleh APBN. Tetapi kan tidak semua warga itu ditanggung APBN. Nah, ada sebagian warga yang memang tidak mampu, tetapi tidak tertanggung di APBN. Nah, warga yang tidak mampu ini yang akan ditanggung jaminan kesehatannya dengan APBD. Nah, semua warga bisa mendaftarkan. Karena pentingnya jaminan kesehatan tadi, maka kami menganggarkan setiap tahun itu kami selalu memperjuangkan, khususnya di Komisi 4 ya Mas. Saya dan Mas Janjang ini ada di Komisi 4. Untuk jaminan kesehatan itu sangat penting. Sehingga berapapun pasti akan diberi, dianggarkan. Nah, tetapi juga goalnya itu bagus, karena sampai hari ini sudah 98,3% masyarakat di Kota Surakarta ini mendapatkan jaminan kesehatan. Kurang dikit 100%. Apa artinya? Kalau seseorang itu mendapatkan jaminan kesehatan, dia merasa ayem, ya toh, artinya, saya sudah mendapatkan jaminan kesehatan gitu. Kemudian setelah mendapatkan jaminan kesehatan, ini kan muncul Perpres baru Mas Galih, ya 59/2024 ya. Nah itu yang tadinya berkelas ya, BPJS itu 1, 2, 3 kan. Sekarang akan menjadi KRIS, ya standar ya, kelas standar.
Sehingga ketika sampai pada kebijakan pemerintah pusat, Perpres tadi dilaksanakan pada Juni yang akan datang, semua rumah sakit di Surakarta sudah siap. Nah, itu ya yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian menyambut tadi Mas Janjang, kalau di Surakarta ini Mas, anak-anak belum lahir masih di dalam kandungan, sampai orang yang sudah meninggal itu diurusi pemerintah loh. Nah, luar biasa di kota Surakarta ini. Jadi ketika ada di dalam kandungan, anak-anak itu sudah mendapatkan perhatian yang lebih. Bahkan sebelum menikah, untuk menekan stunting tadi, anak-anak remaja itu sudah betul-betul dipersiapkan supaya tidak ada perkawinan dini. Karena itu adalah salah satu pemicu dari stunting. Nah, jadi usia anak-anak tadi dipersiapkan. Kemudian hamil di dalam kandungan, dihadirkan juga kalau yang tidak mampu itu ada setiap puskesmas itu dokter obgyn. Ya, supaya apa? Supaya kandungan anak-anak yang di dalam kandungan dan ibunya itu juga sehat. Ya, nanti lahir, tumbuh, berkembang menjadi baik. Nah, kemudian juga sampai ketika dia meninggal, kalau di Solo itu Mas, meninggal hari itu KTP-nya sudah berubah, kakaknya sudah berubah. Jadi dibawakan Pak Lurah, itu kakaknya sudah berubah. Kalau yang ini janda, non sewu atau duda, itu sudah merubah kakaknya. Sehingga pelayanan di Surakarta ini sudah sangat luar biasa dari lahir sampai meninggal. Jadi memang perhatian kesehatannya itu menyeluruh ya dari bahkan sejak sebelum lahir sudah dipersiapkan dari calon-calon ibu dan nanti akhirnya melahirkan dan tumbuh dewasa hingga akhirnya meninggal itu sudah diperhatikan semua. Dan tentunya ini juga mendorong untuk Surakarta lebih berbudaya. Dan itu nanti akan kita bahas setelah segmen yang satu ini. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY Dialog, dan sejak segmen pertama tadi kami sudah membahas banyak hal tentang kesehatan, di mana pemerintah kota Surakarta ini memperhatikan kesehatan masyarakat sejak bahkan belum lahir hingga akhirnya meninggal, semuanya sudah diperhatikan. Dan tentunya ini kan juga mendorong masyarakat untuk lebih berbudaya di kota Surakarta itu. Nah, untuk pengembangan budaya ini seperti apa? Mungkin dari Ibu Ana? Tapi sebelum sampai ke sana Mas, tadi ada yang belum dijawab sedikit ya, boleh, tentang demam berdarah ya Mas. Karena kalau musim-musim gini ini kan musim-musim banyak anak yang kena demam berdarah. Nah, kalau di Surakarta ini sampai ke puskesmas Mas. Di puskesmas itu sudah ada kader. Ya, ada kader sampai ke tingkat RT sampai tingkat RW. Nah, mereka itu periksa jentik-jentik itu sampai ke rumah-rumah loh Mas. Ya, jadi mereka sudah mulai kader yang namanya kader sampai tingkat RT tadi keliling ke rumah-rumah memeriksa sampai jentik-jentiknya agar supaya apa? Harapan kita demam berdarah ini dapat ditekan seminim mungkin. Dan kalau masalah budaya tadi, mungkin dari Ibu kan belakangan ini atau kemarin yang dalam waktu dekat ini kan juga ada perayaan Satu Suro. Iya, betul. Seperti apa Bu wajah berbudaya untuk kota Surakarta yang dari segi kesehatan saja sudah diperhatikan seperti itu Bu? Ya itu untungnya di Surakarta ini, makanya sebutannya kota budaya. Iya Mas, kita beruntung punya keraton Kasunanan, kita beruntung punya Kadipaten Mangkunegaran, dan dua-duanya ini kan melahirkan manusia-manusia yang berbudaya sejak zaman dahulu. Sehingga apa yang ada ini harus kita pelihara, bahkan kita kembangkan. Karena budaya itu tidak hanya ini saja ya, tapi budaya menghormati orang tua, budaya memiliki dan sebagainya itu kan bagian dari budaya. Kalau Mas sekali ingat ketika SD, Ibu ya, ketika Ibu SD, anak-anak itu kalau mau lewat di depan orang tua itu kan selalu menunduk Mas, nuwun sewu. Nah ini budaya yang bagus, itu harus diajarkan sejak dini. Nah budaya ini harus diajarkan pada anak-anak sejak dini. Non sewu berkembangnya zaman, sekarang itu malah anak lewat di depan orang tua lari saja gitu. Nah ini yang harus kita sebagai orang tua, juga sebagai pendidik, itu harus mengembangkan budaya tadi, yang adiluhur tadi, supaya anak-anak mendapatkan
pendidikan tentang budaya tadi. Itu salah satunya. Iya. Kemudian kalau budaya-budaya banyak sekali ya di Surakarta, termasuk yang satu Suro kemarin. Iya. Wah, animo masyarakat luar biasa itu, Mas. Iya, Kebetulan saya yang datangnya waktu itu di Mangkunegaran ya, karena sampai malam ada di Mangkunegaran, sehingga yang di Keraton nggak sempat ke sana. Tetapi animo masyarakat itu luar biasa sekali. Karena apa? Karena mereka sangat ingin menghargai kebudayaannya. Ya. Di malam satu Suro itu untuk merenung, untuk introspeksi diri dan sebagainya, sehingga masyarakat apa yang menjadi budaya tadi tetap dipelihara bahkan dikembangkan. Termasuk juga misalnya menari, ya toh. Ada kalau di Mangkunegaran itu ada kelas menari, ada kelas menulis Jawa, Mas. Selain itu juga ada event tahunan apa Pak di Surakarta yang mungkin bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat luar ini datang ke kota Surakarta seperti itu? Ya, Solo banyak ada SIPA, terus apa itu menari. Tapi di sini juga kami Komisi 4 ini juga menganggarkan. Akhirnya kami berpikir ya ini harus ada anggaran di sini. Ya sudah setiap tahun kita anggarkan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan aturan hukum yang lainnya, karena memang ini boleh kalau Keraton Mangkunegaran ini dapat setiap tahun bantuan-bantuan. Nah ini kita anggarkan ya di sana ada kegiatan, di sana lebih indah. Tapi di sini juga setelah itu juga kami mohonkan juga kalau boleh ya kami pemerintah kota ya juga masyarakat ini juga boleh mengadakan event di dalam Mangkunegaran Keraton, akhirnya boleh. Jadi di sana sekarang mulai ada giat rame. Karena dengan ini kan kami berharap juga wisatawan baik domestik dalam negeri maupun luar negeri juga akan melihat, tadi sampaikan ada menari, ada bikin serabi atau masakan, ada mau gamelan, ada. Nah tinggal waktunya nanti, monggo. Jadi ini kita kemas itu ya tujuan nanti terakhir kan nanti namanya PAD Kota Solo. Karena mereka tidur di Solo, mereka akan jajan. Kalau kita terkenal kan tengkleng, Keraton ini di prajurit Pak. Kita pamerkan. Mereka baris, dek. Dan airnya itu sudah sepuh-sepuh. Dan di dalam Mangkunegaran itu juga sudah ada dibangun peraciman. Jadi rumah makan ya banyak khasnya Solo. Dan enak. Reok pun juga ada. Kemarin kita jadi tuan rumah festival reok. Ya kita ada. Gamelan ini juga kita upayakan di setiap kelurahan ada. Menari sudah. Jadi sepanjang Sampriadi itu Pak. Itu ada. Terus kemudian juga nanti wait and see. Tunggu. Ada apa di Balik Kambang. Lebih gempar lagi ke depannya ya Balik Kambang. Ada apa ini baru dipertimbangkan, di konsep, apakah nanti polanya bagaimana, atau mungkin ada pihak ketiga, atau ini baru. Nah ini harapan kita ya nanti ada, jadi nanti di Balik Kambang gedung outdoor, indoor itu ada. Dan ini termasuk terbesar itu. Nah ini nanti ini masih kita rebuk karena baru selesai pembangunannya. Oke, dan nanti akan saya tanya juga terkait seperti apa strategi pemasaran dari pariwisata yang sudah ada di Kota Surakarta dengan berbagai macam pertunjukan budayanya. Tapi setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY Dialog. Di segmen ketiga ini, saya akan membahas atau menanyakan seperti apa Pak strategi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di Kota Surakarta ini, karena tadi juga banyak sekali seni budaya yang ditampilkan seperti itu, dan tentunya ini diharapkan bisa menambahkan PAD dan segala macam seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi mulai kami anggarkan. Jadi ini ya, mohon maaf ya kalau saya dulu pernah keluar negeri ini kan contohnya eneng apa itu namanya gedung-gedung bangunan, ada kerajaan ini, ternyata itu animasi. Dan juga kemarin juga sudah kita mau nyoba, sekarang kemana? Ke Banyuwangi atau kemana?
kita jalan ke sana, promosi pariwisata kita ke sana. Oke, setuju. Sana. Ya. Serta merta ya tidak hanya kita ke sana, kita bawakan tengkleng, kita bawakan apa? Ya agar mereka itu ya wah ragu ke sana hanya tidak lain, tapi ya juga wah masakannya ternyata di sana ya seneng ini apa, enak ini apa. Nanti saya mau ke sana, nanti mau saya ke sana. Nah, itu salah satu. Dan juga ya beberapa tahun yang lalu sudah tahun kemarin sudah kami anggarkan. Selain ini ya juga lewat media. Jadi seperti billboard, tapi yang dekat-dekat dengan tempat pariwisata atau pusat kota. Tidak apa-apa, anggaran ini saya anggap saya marketing, kita marketing, jadi ya harus ditawarkan di sana. Solo itu apa saja toh. Nah, itu kan nanti dilihat di situ kan mereka akan tertarik. Oh, ada ini, pada hari ini ada ini, makanan ini. Dan juga selain itu juga marketing kita dimulai sebelum tadi kita sampaikan juga sudah kita lakukan namanya gala dinner. Gala dinner itu mengundang eksekutif, DPRD lengkap, kemudian juga pelaku wisata, PHRI, kemudian apa Mbak? Ya kaitan pariwisata ini pelaku semua kita undang. Kita undang di sana, mereka ramah tamah, kita ngobrol, dan itu kita lakukan baik di Mangkunegaran maupun di Kasunanan. Nah, itu di sana dan animunya banyak. Targetnya berapa sih Bu untuk jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang ke Surakarta ini dari tahun ke tahun? Iya. Kalau kita nggak target tapi selalu naik gitu ya Mas, sebanyak-banyaknya. Bahkan yang kemarin tuh hampir 300% ya kenaikannya karena luar biasa. Kita kan punya event-event ya, ada di kalender event. Nah, masyarakat atau di kota-kota lain bisa melihat kalender event tadi. Seperti Solo Menari. Solo Menari itu ribuan loh Mas yang datang. Itu tidak hanya dari Solo saja, tapi dari berbagai daerah. Kita mengundang mereka supaya datang ke Solo. Nah, otomatis kan banyak wisatawan yang datang ke Solo. Kemudian ada SIPA. Itu dari luar negeri, dari Korea, dari Thailand, dari Jepang. Kenapa? Supaya mereka datang ke Solo juga untuk melihat itu. Dan mereka perform gitu loh. Jadi seneng kan datang. Terus gamelan. Kita pernah tahun berapa saya lupa. Itu ada gamelan apa ya, mendunia gitu. Jadi tidak hanya di Solo, tapi mereka datang ke Solo. Dari luar negeri datang ke Solo untuk ikut gamel. Terakhir ini saya ingin menanyakan kepada Pak Janjang dan Ibu Ana terkait sebentar lagi ini anggota DPR kan akan berganti dengan periode yang baru gitu. Mungkin ada catatan atau evaluasi bahkan pesan-pesan untuk anggota yang akan dilantik nanti untuk pengembangan sektor kesehatan dan budaya di Kota Surakarta ini. Ini dari Pak Janjang. Terima kasih. Jadi perkembangan zaman teknologi ya berjalan, tapi ya jangan tinggalkan budaya. Dan satu hal kami ingatkan, cek kartu BPJS Anda, cek KIS Anda, baik KIS PBI maupun KIS APBD, masih berlaku enggak? Masih berlaku enggak? Kalau sudah berlaku nanti hari pertama itu mahal. Meskipun di Solo ini sudah ada namanya KIS percepatan. KIS percepatan itu KIS yang tidak sampai 1 hari jadi. Jadi kami Komisi Rapat ini setelah tahu keluhan masyarakat itu loh, ibu-ibu simbah yang gagal teknologi dan tidak mampu ini kan tidak tahu. Oh ternyata saya aku namung apa-apa iki wis ditanggung negara kan, banyak yang tidak tahu. Taunya begitu wis sakit, tonggone baru nanya-nanya, tetangga baru nanya-nanya. Akhirnya wah tidak punya, akhirnya kita bikin adanya KIS percepatan. Jadi ya kami tekankan, tolong dicek masih berlaku enggak, dan tolong ingatkan tetangga masyarakat kalau belum punya ya segera bikin. Sedia payung sebelum hujan. Jadi ya jangan karena sakit terus baru bikin. Nah itu harapan itu. Karena itu ya kesehatan itu harta yang paling berharga. Itu mungkin banyak kami sampaikan. Oke, baik. Kalau dari Ibu Ana mungkin ada catatan atau pesan-pesan untuk yang selanjutnya dulu. Oke, untuk teman-teman yang periode yang baru, satu pesan saya, kesehatan dan pendidikan itu sangat penting.
Kalau selama ini selalu saya perjuangkan untuk anggaran jaminan kesehatan tadi. Tolong itu dikawal terus supaya masyarakat di Kota Surakarta ini mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi yang untuk kesehatan jangan sampai dihapus yang itu. Kemudian karena kita sudah membuat sistem toh, jadi tinggal jalankan saja. Kemudian yang untuk kebudayaan, pariwisata, saya itu pengennya kalau wisatawan ke Solo itu nggak sehari saja, tapi long stay Mas, ya gitu. Jadi sehari itu dia mau wisata kuliner gitu. Kuliner kan banyak di Solo. Jadi betul-betul itu keliling, cari ada serabi, ada tengkleng, ada gudeg, ada macam-macam ya. Nanti kita bawa ke daerah sekitar Solo Raya lah ya. Nanti di sana mereka sehari itu untuk wisata kuliner. Kemudian 2 hari, hari yang kedua wisata museum. Ada banyak museum kan, keris, ada batik, ada radio pustoko, ada macam-macam. Ini kita bawa ke utara, Museum Sangiran, kan luar biasa ya Mas ya. Jadi tidak terpanjang ke depan itu. Kalau Solo menjadi kota metropolitan itu tidak terpancang hanya kota Solo saja, tetapi kita bisa membawa ke daerah yang lainnya supaya mereka bisa bersama-sama maju. Nah kalau gitu kan besok wisata apalagi, jadi paling tidak 3 hari lah kalau di Solo gitu ya. Jadi waduh saya pengen ke Solo Jumat, Sabtu, Minggu, jadi long stay gitu ya Mas ya. Untuk teman-teman kulinernya itu ya nanti gitu. 24 jam. Di Solo itu 24 jam. Cari makan jam 2 pagi, ada yang gudeg baru buka jam 1 pagi. Jadi ya kalau mau makan jangan khawatir lah kalau di 24 jam Solo. sudah, jangan bingung. Ada wedangan yang untuk nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Jadi kita dari yang paling murah sampai yang mahal ada semua. Dari yang enak dan enak banget ada semua ya Pak. Pokoknya enak banget gitu. Iya. Gitu. Kira-kira gitu Mas Gale. Terima kasih Pak Janjang, Bu Ana. Dan itu tadi pemirsa dialog kami bersama Ketua dan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta. Dan memang jika kita simak perbincangan kami dari segmen 1 hingga segmen akhir ini, memang untuk masalah kesehatan ini penanganannya sudah menyeluruh. Kemudian juga untuk pariwisata atau budaya ini juga menyuguhkan atraksi maupun event-event budaya yang juga tidak kalah lengkap. Dan untuk sementara demikian dialog yang dapat kita sajikan kali ini. Saya Gali Saputra pamit undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.